Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo bekerja sama dengan Universitas Airlangga menggelar seminar nasional bertajuk Pembaharuan RKUHP dan Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia. Sejumlah pakar hukum menilai RKUHP ini sudah cukup akomodatif meski masih ada sejumlah kelemahan. Yang kedua, kerjasama kita. LKBH Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atau UMSIDA bekerjasama dengan Universitas Airlangga Senin 21 April 2025 menggelar seminar nasional bertajuk Pembaharuan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia di Kampus 1 UMSIDA. Seminar yang menghadirkan sejumlah pakar hukum, praktisi, dan mahasiswa ini digelar untuk mengedukasi tentang RKUHP kepada masyarakat. Selain itu juga untuk mengawal bersama-sama sebelum disahkannya menjadi undang-undang agar tidak disusupi kepentingan tertentu yang berpotensi menurunkan kualitas penegakan hukum. Urgensi seminar nasional kali ini sebetulnya kita ini kan untuk mensupport adanya good system dalam penegakan hukum ya. Karena kalau kita berbicara concern penegakan hukum ini apakah untuk menciptakan good person atau good system. Kalau good person ini hari ini dia orang baik gitu ya, besok belum tentu dia menjamin orang baik. Tapi kalau sistemnya kita buat baik, maka sebaik apapun sistem ini, selama sistem ini masih bertahan, maka kebaikannya akan tetap jalan. Associate Profesor Fakultas Hukum Universitas Airlangga sekaligus Kaprodi S2 Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana UNER, Radian Salman mengatakan ada kemajuan dalam RKUHP yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Proses penegakan hukum sesuai dengan norma-norma HAM baik bagi tersangka, terdakwa, saksi maupun korban. Versi terakhir ini saya melihat ada kemajuan. Pertama, upaya paksa seperti penahanan, penggeledahan, pemblokiran dan seterusnya itu diperketat. Jadi ada kualifikasi kriteria yang lebih objektif. Penahanan misalnya dulu hanya karena kekhawatiran penyidik, sekarang didetailkan apa faktor-faktornya. Yang kedua, ada upaya untuk kalau saya boleh bilang tujuan akhirnya bukan soal pemidanaan, tapi upaya untuk pembuktian lewat mekanisme lain, didetailkan tentang RJ, ya, restoratif justice. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bayangkara, Sajiono, mengatakan ada perubahan signifikan dalam RKUHP terbaru, seperti diferensiasi fungsional yang berkaitan dengan kuatnya fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum yang selaras dengan teknologi dan konvensi internasional yang telah diratifikasi. RKUHP dinilai sudah cukup akomodatif meski masih ada sejumlah kelemahan, seperti tawaran menjadi saksi mahkota atau justice collaborator yang sangat rawan karena tidak diancam pidana seumur hidup atau hukuman mati. Adapun ancaman pidananya hanya 2/3 dari tuntutan ancaman pidana penjara. Jika poin ini disahkan, Sajiono khawatir ada peluang penyalahgunaan wewenang karena kondisi aparat penegak hukum yang masih perlu diperbaiki. Nanti perlu adanya suatu pengawasan yang ketat di dalam mengimplementasikan rancangan hukum acara pidana ketika nanti disahkan menjadi undang-undang. Para pakar hukum mendorong agar RKUHP disahkan sebelum pemberlakuan UU KUHP pada Januari 2026. Resmi dibuka.